Luis Enrique sempat jadi sorotan karena pilihan 26 pemain di ajang Piala Dunia yang dianggap kurang berkualitas. Ex-pelatih FC Barcelona itu disebut terlalu berani meninggalkan nama berpengalaman. Dia lebih banyak menunjuk pemain muda, di mana hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa Spanyol menjadi negara dengan skuad termuda ketiga di ajang Piala Dunia kali ini. Rata-rata, usia pemain Spanyol adalah 25,3 tahun. Meski lebih banyak mendapat kritik, Enrique tetap pada pendirian. Dia memang bertekad untuk melakukan regenerasi dengan nama-nama yang dibawa dianggapnya sudah yang paling ideal. Salah satu nama yang belakangan jadi bahan pembicaraan adalah Ferran Torres. Mulanya tentu banyak yang meragukan kesiapan Ferran Torres untuk tampil di ajang Piala Dunia. Hal itu bisa dipahami, mengingat sang pemain tengah berada dalam kondisi yang tidak maksimal bersama FC Barcelona. Sulit berkembang di klub. Ketika masih tampil dengan penggawa Manchester City di bawah Pep Guardiola, Ferran Torres kesulitan untuk mendapat tempat pertama. Maka dari itu, penawaran yang diajukan FC Barcelona dianggap sebagai alternatif terbaik. Apalagi La Blaugrana berani menggelontorkan dana sebesar 55 juta euro atau setara 897 miliar rupiah untuk dapatkan tanda tangan Torres. Sayangnya pergerakan Barcelona yang ngebet datangkan Ferran Torres menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab ketika dibawa ke Camp Nou pada awal 2022, pemain yang kini berusia 22 tahun itu tengah mengalami cedera. Torres masih berada dalam masa pemulihan dari cedera tulang di kakinya. Beruntung ketika fit untuk dimainkan, Torres langsung mampu memberi dampak besar bagi permainan El Barca. Dia mampu menawarkan kecepatan dari sisi lapangan dan membuat serangan Barcelona lebih bervariasi. Selain itu, kedatangan Torres juga membawa semangat juang baru di kubu Barca bersama dengan nama baru lainnya macam Adama Traore dan Aubameyang. Salah satu penampilan terbaiknya tentu ketika dirinya berhasil mencetak 1 gol ke gawang Real Madrid saat Barca menang dengan skor telak 4-0. Sayangnya performa terbaik Ferran Torres di Barcelona tidak bertahan lama. Tekanan demi tekanan mulai datang. Kritik tajam mulai menyerang. Permainan buruk dan tidak konsisten pun pantas disebut sebagai biang. Masa suram Ferran Torres dibuktikan dengan rentetan kegagalan ketika dia gagal memanfaatkan sejumlah peluang bersih di laga melawan Napoli pada kompetisi Liga Eropa, meski ketika itu ia mampu mencetak gol penalti. Kemudian dia juga menjadi bagian dari momen memalukan ketika Barca takluk dari Eintracht Frankfurt di kompetisi kasta kedua Eropa. Dari situ, performanya terus menurun. Kemudian ketika pada musim panas kemarin Barca menambah pemain di lini depan, kesempatan untuk bermain di 11 pertama kian tertutup rapat. Kepiluan Ferran Torres kian temui puncaknya saat dia mengalami cedera kaki di masa pramusim. Di tengah ketidakhadirannya dalam skuad, lini depan Barcelona kian kompak ketika terdapat nama Robert Lewandowski, Rafinha, dan Ousmane Dembele yang direvitalisasi oleh Xavi. Pada musim ini, Ferran Torres bermain dalam 18 pertandingan di semua kompetisi bersama FC Barcelona. Namun dia hanya menjadi starter dalam 2 laga. Dia juga berhasil mencetak 5 gol, namun 3 diantaranya datang di laga melawan Victoria Pleasant yang mengakhiri kompetisi Liga Champions musim ini tanpa mengoleksi 1 pun poin. Jadi andalan di timnas Spanyol. Ketika penampilan Ferran Torres dianggap jauh dari harapan, kritik lantas menjadi makanan sehari-hari sang pemain. Namun usia yang masih tergolong muda membuat Torres tak kuasa menahan kerasnya cacian. Dia merasa sangat tertekan karena tidak menyangka
penggemar Barcelona akan sekeras itu terhadapnya. Sebagai solusi, Ferran Torres lantas mendatangi psikolog sebelum melakoni Piala Dunia. Saya telah melalui momen yang lebih sulit, tetapi saya menempatkan diri saya di tangan profesional dan saya merasa sangat baik. Ada banyak tekanan dan kritik dalam sepak bola dan Anda harus tahu cara mengelolanya. Kami bukan robot, jadi para profesional dapat membantu Anda, kata Torres kepada Marca. Ketika sudah bergabung dengan timnas Spanyol, Ferran Torres juga sangat diuntungkan dengan keberadaan Luis Enrique. Pelatih itulah yang membuatnya mampu mengembalikan kepercayaan diri. Malah, Enrique juga membiarkan Torres untuk rutin menemui Joaquin Valdés, selaku psikolog timnas Spanyol yang juga turut menangani permasalahan Alvaro Morata. Torres merasa bahwa Luis Enrique dan Joaquin Valdés sangat membantunya. Apalagi dia menjadi sosok yang sudah tidak merasakan kasih sayang kedua orang tua sejak kecil karena perceraian. Hubungan Ferran Torres dan Luis Enrique jadi kian dekat setelah sang pemain memacari anak pelatihnya sendiri yang bernama Sira Martinez. Dalam sebuah wawancara, Enrique berkata kalau dia tidak akan mencadangkan Ferran Torres karena takut kepada putrinya. Ferran Torres akan saya mainkan karena jika tidak, putri saya akan memenggal kepala saya, tuturnya sambil bergurau, seperti dikutip dari The Athletic. Secara taktik, Enrique memang percaya pada kemampuan Ferran Torres. Dia yang sering berperan di sisi lapangan sudah bergabung dengan timnas Spanyol U17 dan U19, di mana bersama dua tim tersebut dia sukses persembahkan trofi Piala Eropa. Dia kemudian diberi kesempatan debut di tim senior pada September 2020. Kemudian ketika Spanyol tampil di turnamen UEFA Nations League, nama Ferran Torres juga sering masuk ke daftar pemain yang dibawa. Meski terus mengalami kesulitan di level klub ketika itu, Ferran Torres justru mampu mempertahankan posisi terbaiknya di timnas Spanyol. Salah satu penampilan terbaiknya bersama timnas Spanyol di masa awal debutnya adalah ketika dia sukses ciptakan hat-trick di laga melawan Jerman. Ketika lini serang Spanyol beberapa kali melakukan pergantian, nama Ferran Torres masih terus saja diandalkan. Di ajang Piala Eropa 2020, dia bahkan melakoni semua 6 pertandingan yang dimainkan Spanyol, sebelum La Furia Roja dikandaskan Italia di babak semifinal melalui drama adu penalti. Perlu dicatat pula bahwa di turnamen tersebut dia sukses ciptakan sebanyak 2 gol. Masih berlanjut, Ferran Torres kemudian menjadi top skor timnas Spanyol di babak kualifikasi Piala Dunia dengan torehan 4 gol. Dengan begitu, sebelum memasuki Piala Dunia 2022, dia tercatat telah mencetak 13 gol dalam 31 pertandingan buat Spanyol. Selain Ferran Torres, tidak ada yang memiliki jumlah penampilan lebih banyak di timnas Spanyol selama masa kepemimpinan Luis Enrique. Dia adalah pemain yang mampu memenuhi kebutuhan pelatih. Ferran Torres punya kelebihan berupa teknik tinggi, kecepatan, serta kesiapan fisik dan mental. Pedro Campos, jurnalis sepak bola di surat kabar Valencia, Las Provincias, menggambarkan sosok Ferran Torres sebagai winger eksplosif. Dia tak hanya jago menyelesaikan peluang, namun juga pandai melepaskan diri dari penjagaan ketat lawan. Lalu, dia juga punya kepekaan akan ruang serta disiplin dalam penempatan posisi. Berbagai kelebihan itu membuat Ferran Torres begitu diandalkan Luis Enrique, di mana dirinya pun sukses menjawab kepercayaan sang pelatih dengan catatan 2 gol dari 2 pertandingan di ajang Piala Dunia sejauh ini.